Nah, kalau data yang dari kabupaten, kita menunggu data non DTKS yang dari pusat dan dari provinsi. Kita masih menunggu kuota mana yang disetujui oleh pusat dan oleh provinsi. Bansos yang sudah mulai hari Minggu kemarin disebar itu merupakan salah satu sumber dari bantuan yang bersumber dari 9 pintu itu. Ya, jadi ada 9 pintu bantuan yang akan nanti masuk pada masyarakat dengan sasaran yaitu data DTKS dan data non DTKS. Kalau data DTKS itu sumbernya sudah jelas yaitu dari Pusdatin. Jadi kita hanya menerima data itu dari pusat. Nah, yang kedua mungkin data non DTKS yang hasil dari pendataan warga. Pendataan melalui sapa warga, pendataan yang diinput melalui desa dari RT RW setempat. Nah, itu yang data non DTKS. Dan sekarang bantuannya belum berjalan karena masih menunggu data DTKS itu harus sinkron mana yang nanti oleh pusat. Singkatan PKS paham DTKS apa? DTKS apa? Kita tahu kan DTKS apa? DTKS apa kan? Oke, DTKS. Maksudnya gitu kan? Singkatan itu. Kita ulang mungkin DTKS adalah data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, itu data terpadu kesejahteraan sosial itu sumbernya sudah jelas dari Pusdatin. Dari Pusdatin itu by name by address-nya sudah jelas. Kita hanya melakukan verifikasi dan validasi data saja untuk diusulkan kembali lagi ke pusat. Nah, kembalinya lagi dari pusat adalah seperti itu yang melalui pembagiannya melalui kantor pos. Nah, yang non DTKS itu nanti yang bersumber nanti bisa dari bantuan dari Kemensos, bisa masuk dalam 9 pintu bantuan itu, bisa dari Banpro, bisa dari kabupaten, atau mungkin ada usulan keluarga miskin yang nanti dianggarkan oleh dana desa. Itu. Nah, bantuan ini sifatnya tidak untuk semua orang dapat. Yang kedua, bantuan ini tidak boleh double kecuali penerima PKH yang menerima sembako. Itu menerima sembako itu program sembako itu dengan catatan dan kriteria yang sudah ada ditentukan oleh Kementerian Sosial. Bahwa untuk setiap pintu bantuan berbeda nilai, berbeda jenis, berbeda waktu. Itu yang mungkin perlu dipahami oleh semua masyarakat bahwa jenis bantuan tidak harus sama. Karena berbeda jenis, berbeda waktu, atau berbeda nilai juga, waktu pemberian juga akan berbeda. Kemarin yang sudah dilakukan adalah pemberian dari Banprop yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial. Mungkin yang baru dari mulai hari Minggu dan selanjutnya informasi yang kami dapat dari kantor pos akan selesai selama 14 hari yang data non DTKS. Data yang DTKS akan selesai selama kurang lebih 15 hari. Jumlahnya kurang lebih di angka 37.000 sekian. Itu yang bantuan dari provinsi. Terkait bantuan yang tadi yang saya paparkan adalah ya, itu yang bersumber dari tadi dari 9 pintu itu, Pak. 9 pintu bantuan. Kecuali yang dua sumber bantuan itu yang ada alokasi khusus yang bantuan presiden itu untuk lokasi-lokasi daerah. Nah, kalau data yang dari kabupaten, kita menunggu data non DTKS yang dari pusat dan dari provinsi. Kita masih menunggu kuota mana yang disetujui oleh pusat dan oleh provinsi. Karena berdasarkan kuota yang masuk, Subang mendapat alokasi sementara itu 75.000 non DTKS yang dari provinsi. Yang dari pusat kita ajukan sekitar DTKS dan non DTKS itu 118.000. Nah, dari data itu
ada NIK yang valid dan tidak valid. Ini yang menjadi kesulitan kami karena seluruh bantuan harus berbasis NIK. Itu arahan dari pusat dan arahan dari provinsi. Ketika NIK itu tidak valid, itu menjadi kesulitan bagi baik provinsi maupun pusat itu meluncurkan bantuan. Makanya fixnya nanti nunggu data, kemungkinan mudah-mudahan jam 4 sore ini selesai. Nah, kabupaten akan menunggu data itu selesai. Alokasi rencana yang akan dianggarkan kurang lebih di kisaran 40.000 dan itu akan disalurkan mudah-mudahan setelah data itu sudah final. Itu 40.000 warga. 40.000. Estimasinya baru seperti itu. Itu warga masyarakat yang kelas bawah atau gimana kelasnya? Kalau klasifikasi data kelas itu DTKS Pak, kita hanya menggunakan dua istilah, yaitu DTKS dan non DTKS. Ini hanya 40.000 warga yang menerima bantuan dari kabupaten. Karena kan kita ajukan itu kan ke pusat dan ke provinsi, ke pusat dan ke provinsi. Sementara data yang masuk kepada kami sekitar 250 ribuan. Yang non DTKS. Kalau NIK yang tidak valid itu berapa ribu? Yang sekarang? Yang NIK tidak valid sampai hari ini kita masih running dengan Disduk untuk memadatkan NIK itu. Sampai hari ini tadi sekitar jam 12 kita dapat kabar dari Disduk sekitar kurang lebih tinggal 50 ribuan yang tidak NIK-nya tidak sepadan. 40.000 itu per orang berapa Pak? Per orang besarannya bantuan untuk dari kabupaten itu 500 ribu. 500.000. Dari anggaran APBD Subang. Dari anggaran Subang. Total jumlah untuk mewujudkan anggaran itu berapa dari total anggaran? Kalau total anggaran saya belum bisa sampaikan karena kalau alokasi estimasi adalah 40.000 kali 500.000 selama 3 bulan. Secara logis Pak, kalau masyarakat Subang kan ini kan 1 juta. 1 juta lebih lah. Yang pernah dampak itu kan semua Pak. Kenapa hanya 40.000? Jadi tadi sesuai apa yang tadi saya sampaikan bahwa bantuan ini tidak untuk semua orang menerima Pak. Jadi ada sasaran-sasaran prioritas yang wajib dibantu. Ada kriteria-kriteria tertentu ya. Salah satunya tadi DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Itu yang prioritas nomor 1. Nomor kedua adalah non DTKS yang diusulkan oleh warga yang terutama bagi mereka yang terdampak langsung, baik tadinya yang berjualan tidak bisa berjualan, yang tadinya bekerja tidak bisa bekerja, itu yang menjadi prioritas salah satunya itu.